Ustadz Somad pun diejek juga di internet. Betul? Betul katanya. Saya pesannya singkat aja gini, kalau ngejek saya tolong jangan di belakang saya. Kenapa? Karena informasinya kurang akurat. Kalau mau bicara tentang aib saya, kalau bisa di hadapan saya. Supaya apa? Karena infonya lebih lengkap. Karena yang paling ngerti tentang saya adalah saya. Kalau mau ngejek saya, kalau bisa jangan ditulis di grup WhatsApp, jangan ditulis di halaman Facebook, jangan ditulis di TikTok, jangan ditulis di komen. Kenapa? Karena nanti di screenshot orang dikirim ke saya. Hari berganti musim berubah. Nanti kalau sampai masanya pilkada berakhir, kita kan bisa duduk nongkrong sambil ngopi bareng, ketawa-ketawa lagi. Pilkada ini sementara, bersaudara selamanya. Setuju? Pilkada ini 27 November jam 12 siang selesai. Shadaqallahul azim. Betul? Tapi persahabatan kita, tetangga kita, kawan kita, jiran kita, kita bersaudara, bersaudara sampai ke surga. Setuju? Adik-adik, anak-anak muda, Gen Z, milenial yang punya usaha sablon baju kaos, tolong buat baju kaos, tulis di belakang, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Oke? Tapi baju yang begini jangan dibawa sholat Jumat. Nanti orang sholat, apalagi anak muda yang sholatnya ngeliat-ngeliat ke atas. Allahu Akbar. Pilkada sementara, bersaudara selamanya. Gua banget. Siap jaga persatuan? Siap jaga pilkada damai? Insya Allah. Kalau ada orang yang ngejek kita, caci maki kita, tenangkan, sejukkan hati dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kamu katanya beda pilihan teman saya, kenapa kamu nggak ikut saya? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ngelempar saya pakai batu, Pak Ustaz. Kamu dilemparnya pakai batu? Iya. Balas dia dengan bunga. Saya sudah dilemparnya pakai batu 2 kali, Pak Ustaz. Bayar dia, lempar pakai bunga 2 tangkai. Tapi dia udah ngelempar saya 3 kali, Pak Ustaz. Dia udah kurang ajar betul. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Baru aja dikasih tahu, dinginkan hati, dipancing dikit, setuju. Aduh, belum selesai pengajian udah menemukan kegagalan. Mudah-mudahan kita semuanya berhati dingin dan kepala dingin. Yang marah bukan tangan, yang marah bukan kaki. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, kalau hatinya lembut, kalau hatinya dingin, yang lain ikut dingin. Tapi kalau sudah hati panas, dari jantung darah naik ke otak, otaknya ikut jadi panas. Dari otak turun ke mata, matanya ikut jadi merah, tangannya ikut jadi nonjok. Lalu kalau semua sudah pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, tinju-tinjuan, apakah selesai masalah? Kalau masalah selesai dengan kelahi, kita nggak usah buat pilkada. Terus apa namanya? Hari Kelahi Nasional. Masalah ini mau diselesaikan dengan pilkada, terserah apapun caranya, terserah bagaimanapun, yang penting damai.
setelah terpilih bupati, wali kota, gubernur, lalu memajukan umat dan bangsa, berpikir tentang masa depan, maka terpilihlah orang-orang soleh, orang-orang baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Masih ada 19 malam mengetuk pintu langit, sholat tahajud, sholat hajat. Sholat hajat kan nggak mesti tengah malam Pak Ustadz. Ya, sholat hajat bisa pagi, sholat hajat bisa siang, tapi malam itu khusyuk kita. Pak Ustadz Somad aja ngomong malam khusyuk. Di tempat saya jam 2 malam saya mau sholat hajat, usolli sunnatal hajat, gol. Ternyata Real Madrid Manchester United jam 2 malam Pak Ustadz. Oke, nggak usah nunggu malam, sholat pagi siang boleh, usolli sunnatal hajat. Kamu tadi sholat sunat hajat apa? Saya sholat sunat hajat semoga jagoan saya menang. Siapa kamu sebut namanya? Untuk menjaga hati kamu, maka biarlah dia cuma ada di hati aku. Ini kan mau ngajak kelahi, usolli sunnatal hajat calon saya. Apa calon kamu? Waduh, kita bisa kelahi di masjid, sama-sama orang sholat, sama-sama orang ngaji, kelahi di masjid, berantem hanya karena pilkada. Lalu orang yang di luar ngomong, untung kita nggak ke masjid. Orang yang di masjid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu nggak jadi sholat ke masjid? Enggak ah. Kenapa? Imamnya beda pilihan sama saya, mendingan saya sholat di rumah aja. Pokoknya sampai habis tanggal 27 baru saya sholat lagi ke masjid. Iya, kalau malaikat maut datang tanggal 28. Kalau tanggal 21 udah datang duluan, emangnya kita tahu jadwal malaikat maut? Masya Allah, tabarakallah. Hujan lebat, lapangan banjir, kabel mati, sound system sudah pakai hijab, tapi jamaah penuh memenuhi lapangan desa Puyuh. Allahu Akbar. Apakah yang datang malam ini dikasih sembako? Apakah yang datang malam ini dipaksa oleh Bapak RT RW Babinsa Babin Kamtibmas? Semua yang datang karena ingin mewujudkan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami datang cepat, kami mau duduk di depan, kami mau lihat Ustaz Somad. Inilah saudara saya yang di depan, tapi ada yang di belakang. Masya Allah. Hai Besti. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di belakang, Ustaz Ahmad, jangan kau sangka kau mulia Ustaz Somad. Kau di atas pentas, kau di atas karpet, kau di atas kursi. Boleh jadi yang duduk di belakang, yang basah, yang di atas tanah, mereka lebih ikhlas, mereka lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Diaminkan mereka. Memang susah ya ngomong sama orang tulus ya, nggak bisa jaga perasaan kita. Apalah salahnya waktu saya ngomong gitu tadi pura-pura nggak dengar. Maka kalau ini terwujud, insya Allah Allah akan jaga negeri kita. La tanaza'u, jangan kelahi, fatafshalu, nanti kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu kehilangan semangat. Gimana mau kerjasama, gimana mau galang persatuan, gimana mau jaga kesatuan kalau hati kita sudah hancur. Betul? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Boleh juga dibuat baju kaos. Baju kaos hari Senin, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Baju kaos hari Selasa, galah boleh patah, kaca boleh retak, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Hari Rabu nanti kita cari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakatnya sudah adam, sudah ayam, sudah bisa jaga persatuan, sudah bisa jaga. Sekarang penyelenggaranya, ada orang-orang yang memang menjaga. Ini kesebelasan Manchester United, ini Liverpool, tapi ada wasit yang menjaganya. Di sana ada Bawaslu,
di sana ada KPU, di sana ada TNI, di sana ada Polri, di sana ada PNS, di sana ada Majelis Ulama Indonesia, maka mereka adalah wasit yang tidak memihak kemanapun. Betul? Kalau wasit sudah memihak, jangan salahkan penonton akan turun dari tribun. Betul? Tapi insya Allah kita jaga semuanya. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, mereka juga punya istri, mereka punya anak, mereka punya karir. Kita jaga mereka, kita pelihara mereka. Calon-calon tim sukses, jangan rusak ini dengan money politik. Money, duit. Politik, duit yang turunnya ketika ada musim politik. Kata pepatah, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena padi sudah menguning. Ini uang turunnya 5 tahun sekali. Betul? Saya yakin dan percaya, saudara saya di desa Puyung tidak akan bisa disogok dengan uang karena mereka orang kaya-kaya. Ustaz tahu dari mana orang Puyung ini kaya-kaya? Karena waktu saya ngomong, saya pancing dengan pantung dikit, mereka ketawanya lepas. Itu artinya mereka nggak punya utang. Nah, kan lepas. Orang kalau ada utang susah, itu nggak bisa ketawa lepas. Ketawanya dikit aja. Nggak sampai ke ujung. Tapi di Puyung ini orangnya kaya-kaya semua. Laisal ghaniyu kathratal arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Betul? Apakah orang yang kaya, yang rumahnya besar, yang mobilnya besar, yang istrinya besar, apakah mereka itu betul-betul kaya? Tidak. Ternyata ketika petugas Badan Amil Zakat Nasional datang mau minta zakat, bapak orang kaya, rumah bapak besar, mobil bapak besar, minta zakat. Mohon maaf Pak Basnas, ini rumah utang. Mobil baru diambil dari dealer kredit. Dengar aja bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit. Kompor gas, utang. Kulkas, utang. Terus di rumah ini yang lunas siapa? Istri saya. Karena Pak Kua mensyaratkan, lunas aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tunai. Andai Pak Kua membolehkan, hutang. Bini itu pun hutang juga. Nah, ini orang kaya-kaya di Nusa Tenggara Barat ini tidak bisa disogok dengan money politik. Betul? Datang orang mau ngasih 100.000, datang mau ngasih 300.000, upil kecil. Datang mau ngasih 5 juta, kita istikharah dulu. Datang mau ngasih 50 juta, telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami berpegang kepada ceramahmu Ustaz Somad. Kami tidak akan gadaikan suara kami dengan uang yang hanya daki dunia ini. Mantap. Berapa dia mau kasih? 100 juta Ustaz. Wow. Jadi gimana Pak Ustaz? Sekali haram tetap haram, 100.000 haram, 100 juta pun haram. Kalau kita bagi dua Ustaz, sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam masalah. Lihat, banyak yang setuju mau dibagi dua. Mereka udah mulai tepuk tangan. Doakan Ustadz Somad istiqomah. Uang haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka, diambil jadi. Kalau lupa mencet nggak jadi. Kami waktu di Mesir udah mau buka puasa, Allahumma lakasumtu, pas dibuka masih beras juga, lupa mencet. Tanya Ustaz Zaki. Nasi dimasukkan ke piring, disuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke dalam jantung, disemburkan dari jantung masuk ke otak,
darah haram masuk ke otak. Nasiyatin kazibatin khotiatin. Ustaz, cara bacanya salah Pak Ustaz. Khotiah. Oh iya, ini kan NTB banyak penghafal Quran, hati-hati Ustaz. Nasiyatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan mata. Kenapa yang mengatakan berdosa itu otak? Karena tangan, kaki, kemaluan, mata berdosa karena ada perintah dari otak. Otaknya makan haram, maka lidahnya haram. Oh, kenapa? Oh, bulat. Pantesan teman saya itu kalau ngobrol 5 menit, menit pertama aja yang haram, masuk menit kedua haram. Gara-gara makan haram. Jangan kasih istri makan haram, karena nanti lidahnya haram. Lambat dikit ngamuk, suami setan. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, jaga mata, hati, pikiran kita. Rajulun, ada seorang laki-laki, as-as, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut sisiran. Kenapa dia takut sisiran? Kalau dia sisiran rambutnya gugur, bayar dam. Dia sedang ihram di tanah haram, maka dia angkat tangannya ke atas, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu jangan belikan makanan, jangan belikan minuman. Terus beli apa? Belikan ban mobil. Akhirnya mobilnya itu mau belok ke kafe aja. Kenapa motor saya ini Pak Ustadz ya, setiap saya bawa mau belok dugem aja. Apa dugem itu Pak Ustadz? Dugem itu duduk sambil gemetar. Saya punya jamaah, saya tausiah di kantor dia. Pas di lantai 2 dia nanya, Ustadz parkir di mana? Saya parkir di bawah. Saya bilang, Ustadz mana kuncinya, kita geser mobilnya. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu Ustadz parkir di depan karaoke. Nanti kalau orang lewat dia lihat plat, oh Ustadz ternyata main kesini juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita jaga dari makanan haram, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau daging di badan tumbuh dari yang haram, kita makan sepiring bakso, sepiring ayam, sepiring daging, menjadi darah berubah jadi daging, membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya neraka jahanam, gara-gara money politik. Tahun pertama selamat, tahun kedua selamat, tahun ketiga selamat, tahun keempat selamat, tahun pilkada hancur babak belur. Hanya karena sembako, itu pun cuma dapat 5 tahun sekali, itu pun sebulan nggak sampai 2 minggu sudah habis lunas. Gara-gara itulah masuk neraka. Kan betapa kecewanya kita. Ada orang masuk neraka karena korupsi 1 triliun. Pas ditanya, masuk neraka karena korupsi 1 triliun, bangganya dia. Oh, yang masuk neraka. Kamu masuk sini kenapa? 1 triliun. Masuk neraka karena korupsi timah 350 triliun, lebih bangga lagi. Ini neraka jahanamnya paling panas. Masuk neraka karena sembako. Kamu masuk sini kenapa? Saya 300 triliun. Kamu? Saya 1 triliun. Kamu? Sembako. Aduh, tempat kita sama bro. Ya Allah, selamatkanlah sahabatku, jamaahku dari sembako ya Allah. Ustaz tolong doakan kami Pak Ustaz. Allahumma inna na'udzubika min sembako. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghnina bihalalika an haramik
cukupkan kami dengan yang halal supaya kami tidak mencari-cari yang haram. Apa yang mau dicari ini apa, guys? Apa yang mau dicari? Sekaya-kaya orang pakai baju paling tebal 3 lapis, lapisan dalam, ini ada lapisan dalam, habis itu lapisan kemeja, lapisan ketiga sorban. Saya memang sengaja nggak bawa sorban dari rumah karena saya tahu akan dikasih sorban puyung, menyala abangku. Sekaya-kaya orang pakaiannya paling 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, lapisan ketiga. Kalau ada orang di NTB ini pakai pakaian 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kaya orang makannya paling nambuh 3 kali. Waduh, enak banget ya, mohon maaf ya Pak, saya nambuh. Iya, maaf ya, 3 kali nambuh. Kalau ada sampai 4-5 kali, tolong bawa ke rumah sakit, jangan-jangan ususnya bocor. Lalu yang mau dicari ini apa, guys? Makan juga nggak banyak, minum juga nggak banyak, mau nikah lagi takut. Betul Pak? Ungkapkan Pak, jangan takut. Maka yang kita cari ini adalah ridha Allah. Raditu billahi rabbah. Masyarakatnya sudah dingin, penyelenggaranya juga sudah dingin, Bawaslu-nya, KPU-nya, MUI-nya, Babinsanya, Babin Kamtipmasnya, pengawasnya di TPS. Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat walafiat sampai tanggal 27. Setelah itu mau ninggal. Jangan, kita doakan supaya semuanya sehat walafiat sampai akhirnya kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di desa Puyung, bersama kita di surga Jannatul Firdaus. Ibu nanti kalau masuk surga mau dengan Bapak? Alhamdulillah. Bapak masuk surga dengan Ibu mau? Soalnya saya pernah ceramah di satu tempat, saya tanya, mudah-mudahan Ibu masuk surga dengan Bapak. Amin. Mudah-mudahan Bapak masuk surga dengan Ibu. Amin. Kok nggak kuat? Saya penasaran, cuma nanya di situ kan nggak mungkin. Selesai acara pas lagi ngobrol-ngobrol makan, ada bapak-bapak yang nanya, Ustaz Somad, iya. Nanti kita kalau masuk surga kita sama dengan istri kita lagi. Saya bilang iya. Terus dia lama menunggu. Kenapa Pak? Di dunia aja saya udah nggak sanggup Pak. Bapak nggak sanggup kenapa? Masa dia nanya saya terus Pak Ustadz, pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang gaji mana? Kain sarung udah dipakai sholat atau belum? Baju koko yang kemarin masuk tas, nginapnya di hotel mana? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga.